Kita Mazmur pasal 100 ayat pertama hingga ayat 25. Mazmur pasal 100 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 100 ayat pertama hingga ayat yang kelima dengan judul berikut, Pujilah Allah dalam baikmu. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersama-sama, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian Mazmur pujian modernis. Kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Jika adik-adik semua sudah mendapatkannya, kami dapat mengerti maksud daripada firman Tuhan. Jauhkan si jahat yang ingin mencuri firman Tuhan dari Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, layakkan kami semua untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Kita hanya membaca satu ayat saja. Jika semua sudah mendapatkannya, kita akan baca secara bersama-sama setelah kakak membacakan judul berikut. Yohanes 3 ayat 16 dengan judul berikut, percakapan dengan Nikodemus. Ayatnya yang ke-16 bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita renungkan di sore hari ini. Shalom. Shalom. Perayaan ulang tahun persekutuan anak dan remaja Jemaat GKI Negara Makassar. Kakak mau tanya dulu, hari ini kita ulang tahun yang ke? Yang keberapa? Hari ini kita ulang tahun yang ke-42. Untuk itu kita semua harus ada dalam rasa sukacita. Adik-adik yang terkasih, adik-adik yang manis, yang baik hati, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sesuatu yang sangat kuat dalam kebenaran firman Tuhan ini apa? Ada yang tahu? Sesuatu yang sangat spesial, tetapi juga yang sangat kuat dalam pembacaan firman Tuhan ini tidak tahu. Tidak dilakukan. Oke, terima kasih Dia. Sesuatu yang sangat spesial, sayang kepada orang lain, kepada benda-benda, kepada tanaman, kepada hewan peliharaan kita. Kasih juga biasa disamakan dengan cinta. Ada yang tahu cinta? Ada yang tahu cinta?
Ada yang tahu cinta? Oke, iya. Itu apa? Iya, bilang cinta itu lari cepat. Ada yang tahu lagi? Ada yang coba jawab? Cinta itu sama dengan apa? Kasih tanpa batas. Pembacaan kita di sore hari ini punya tema itu judulnya kasih tanpa batas. Kakak mau tanya dulu, adik-adik tahu kan tidak kalau Tuhan Yesus itu mencintai kita dengan kasih yang sangat besar sekali? Adik-adik tahu? Adik-adik tahu kan tidak? Iya, Tuhan Yesus punya kasih dan cinta kepada kita itu sangat besar sekali. Itu terbukti waktu zaman dulu itu, waktu Bapak Adam dan Mama Hawa berbuat dosa, itu manusia itu hidup dalam dosa terus-menerus. Kita hidup dalam dosa terus-menerus, sehingga kita kehilangan keselamatan dari Tuhan. Pasal 3 ayatnya yang ke-16, coba kita baca bersama kembali. Yohanes 3 ayat 16, mari kita baca bersama kembali. 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik coba bayangkan, kasih Tuhan Yesus kepada kita ini sebesar lautan. Ada yang tahu lautan? Kasih Yesus kepada kita ini luas langit. Kasih Yesus kepada kita sebanyak pasir. Tidak bisa habis-habisnya Tuhan punya kasih untuk kita. Kasih Tuhan Yesus selalu mengisi hidup kita dengan penuh sukacita. Itu terbukti karena Allah sendiri memberikan anak menebus dosa kita. Tapi kabar baiknya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu naik ke Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus sendiri rela mati di kayu salib itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Di antara kita ada yang rela mati berkorban di kayu salib untuk orang lain. Itu rasa kita hidupnya susah tuh. Bagaimana kita mau berkorban lagi untuk orang lain? Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sebagai anak-anak persekutuan remaja jemaat GKI Lahari Papua pada saat ini dalam keadaan segala baik. Itu bukan karena kekuatan, itu bukan karena kehebatan, tetapi semua hidup saling mengasihi kepada Tuhan, mengasihi kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada siapapun, seperti Tuhan sendiri telah mengasihi kami terlebih dahulu. Kiranya keberadaan firman Tuhan ini boleh menjadi pembelajaran, kekuatan, motivasi dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak, sebagai orang tua, dalam menapaki kehidupan kami. Bapak yang baik, menjadi 40 tahun. Kami percaya bahwa semua ini terjadi boleh kami rasakan karena kasih yang berasal daripada Tuhan. Bapak yang baik, Engkau memberkati kami semua ini agar kami tetap kompak, tetap rajin ibadah, takut akan Tuhan, agar kami semua dapat menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Memberkati kami semua yang juga daripada para guru sekolah minggu Tuhan. Memberkati PHTJ setiap unsur yang ada dalam perjalanan Tuhan
semua boleh berjalan dengan segala baik. Kembali lagi kami menaikkan syukur dan hormat hanya kepada Tuhan. Bapak yang baik, dalam sukacita kami yang baru ini, kami juga sudah memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberikan persembahan syukur ini, memberkati setiap orang-orang yang mengelola persembahan ini dengan jujur dan takut akan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kami ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Adik-adik semua bangkit berdiri. Lalu kita bernyanyi bersama. Terima kasih.